Video ini merupakan output dari kegiatan KKN Kasihan A, YO 170, Universitas Gadjah Mada. Materi yang akan disampaikan adalah penyuluhan hewan kurban, bahayakah cacing hati pada hewan kurban jika dikonsumsi. Secara garis besar, materi yang disampaikan terkait fasiolosis, siklus hidup fasiola, kondisi hati normal, kondisi hati fasiolosis, penanganan daging kurban yaitu yang terinfeksi fasiola, bahaya fasiolosis pada manusia, diagnosis dan pencegahannya. Fasiolosis. Fasiolosis disebabkan parasit fasiola, yang merupakan cacing pipih yang disebut cacing hati. Ada dua spesies fasiola yang menginfeksi manusia, yaitu Fasiola hepatica dan Fasiola gigantica. Cacing dewasa berlokasi di ductus biliferus. Ductus biliferus adalah saluran dalam hati yang menyalurkan cairan empedu ke dalam kantung empedu. Ukuran dewasa dari cacing ini dapat mencapai 3 cm. Berikut ini merupakan siklus hidup dari fasiola. Telur yang belum berembrio akan dikeluarkan melalui feses dari hewan atau manusia yang terinfeksi fasiola. Di tempat yang basah atau air, telur akan menjadi berembrio. Telur yang berembrio melepaskan mirasidium, yaitu larva bersilia. Mirasidium kemudian masuk ke inang perantara siput. Di siput terjadi beberapa tahap perkembangan, dari sporokista menjadi redia, hingga akhirnya menjadi serkaria dan dilepaskan dari siput. Serkaria lalu menjadi metaserkaria yang merupakan stadium infektif. Lalu, manusia atau hewan dapat terinfeksi apabila menelan bahan makanan yang terkontaminasi metaserkaria. Setelah tertelan, metaserkaria berada di duodenum dan menembus dinding usus ke dalam rongga peritoneum. Nah, cacing muda kemudian akan bermigrasi ke saluran empedu dan menjadi dewasa serta menghasilkan telur. Pada manusia, pematangan dari metaserkaria ke cacing dewasa membutuhkan waktu 3-4 hari. Kondisi normal dari hati. Yang pertama, hati akan berwarna merah khas. Lalu, tidak ada lesi, yaitu tidak ada benjolan, tidak ada warna yang abnormal ataupun luka. Kemudian, pada tepian hati, tipis dan tajam, yang artinya tidak ada kebengkakan pada hati. Ini adalah kondisi hati fasiolosis. Terdapat spot warna putih, baik lokal maupun keseluruhan. Terdapat cacing dewasa yang berbentuk pipih, maupun terdapat kebengkakan. Penanganan hati yang terinfestasi Fasiola sp. Jika ditemukan hati hewan kurban yang terinfeksi fasiola, maka yang bisa dilakukan adalah melihat tingkat kerusakan hati. Yang pertama, trimming. Trimming dilakukan apabila pembesaran atau penebalan pada hati hanya bersifat lokal, misal pada bagian hati tertentu. Yang kedua, pisahkan hati dan musnahkan. Tidak boleh dibagikan dan tidak boleh dikonsumsi. Apabila pembesaran dan penebalan pada hati menyebar keseluruhan. Bahaya fasiolosis pada manusia dibagi menjadi dua fase. Yang pertama, fase awal atau akut.
Fase ini terjadi akibat dari migrasi parasit dari usus ke atau melalui hati, yang akan menimbulkan gejala mual, muntah, nyeri perut, demam, dan kesulitan bernafas. Yang kedua, ada fase kronis. Fase ini terjadi setelah parasit mengendap pada saluran empedu. Akibatnya akan terjadi peradangan kantung empedu dan atau peradangan pankreas. Diagnosis dan pencegahan. Diagnosis. Yang pertama, uji feses. Feses akan diperiksa di bawah mikroskop. Akan ditemukan telur fasiola, tergantung dari tingkat keparahan. Yang kedua, uji ELISA. Uji ini merupakan uji yang paling efektif. Manusia ataupun hewan akan terinfeksi fasiola apabila menelan makanan yang terkontaminasi metacefalia. Oleh karena itu, pencegahan yang dapat dilakukan, yang pertama, mencuci bahan makanan sebelum dikonsumsi. Yang kedua, memasak daging, termasuk jeroan, hingga matang sempurna. Yang ketiga, cuci tangan sebelum makan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang kami bagikan dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan.